Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, welcome back to my channel di Tri Fun Trick. Jadi gimana nih persiapan belajarnya kalian? Udah mateng belum? Oke, di video kali ini aku udah bikinin kalian 20 soal untuk try out belajar dengan full pembahasannya agar kalian lebih siap lagi dalam menghadapi SKB Pranata Komputer nantinya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya jika belum di subscribe untuk support channel ini agar lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin video-video soal dan materi pembahasan lainnya. Ya, langsung aja kita akan membahas soal-soalnya. Soal nomor 1 yang termasuk jenis kabel data untuk harddisk PC atau laptop adalah A. Koaksial, B. Fiber optik, C. SATA, atau D. HDMI. Oke, jawabannya adalah SATA. Jadi, serial ATA atau bus komputer SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive atau dan juga optical drive. Selanjutnya soal nomor 2. Software yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada hard disk adalah A. Power ISO, B. AnyDesk, C. HD Sentinel, atau D. PETI. Jawabannya adalah yang C. HD Sentinel. HD Sentinel adalah software yang dapat memonitor dan mengecek kondisi hard disk sehingga kita akan dapat memantau kondisinya apakah masih sehat atau sudah waktunya kita ganti. Software ini bisa dipakai secara efektif untuk mencegah kegagalan hard disk dan kehilangan data. 3. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri kipas laptop bermasalah adalah A. Terdapat banyak file rusak atau korup, B. Laptop sering mati sendiri, C. File hilang atau tersembunyi, D. Laptop sering crash atau BSOD. Ya, jawabannya adalah yang B ya, laptop sering mati sendiri. Berikut ini ciri-ciri dari kipas laptop yang bermasalah antara lain laptop sering mengalami overheat, kipas sangat berisik, tidak terasa ada angin pada bagian pembuangan, laptop sering mati sendiri, kipas laptop tidak berputar, dan laptop cepat panas ketika menjalankan program yang berat. Nomor 4, berikut ini yang bukan menjadi penyebab komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar adalah A. Memori atau RAM kendor, B. Hilang sinyal dari CPU ke monitor, C. Pin pada port HDMI bengkok, D. Penumpukan file sampah seperti file temporary, cache, dan lain-lain. Jawabannya adalah yang D. Penumpukan file sampah seperti file temporary, cache, dan lain-lain. Yang bukan menjadi penyebab komputer menyala tapi tidak ada yang ditampilkan pada monitor adalah penumpukan file sampah seperti file temporary, cache, dan lain-lain. Karena inilah yang mengakibatkan kerja komputer menjadi lambat karena hard disk penuh dengan file-file sampah tersebut. Nomor 5, berikut ini yang bukan merupakan cara untuk mengatasi serangan di DOS Snoop Attack adalah A. Disable broadcast address pada router, B. Membatasi traffic ICMP, C. Mematikan semua layanan UDP yang termasuk ke server, D. Menyaring permintaan ICMP echo request pada firewall. Jawabannya C. Mematikan semua layanan UDP yang termasuk ke server. Mematikan semua layanan UDP yang masuk ke server adalah cara untuk mengatasi UDP flooding. Serangan di DOS Smart Attack dapat diatasi dengan cara mendisable broadcast address pada router. Cara lainnya yaitu dengan melakukan filtering menyaring permintaan ICMP echo request pada firewall. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ke-6 ya. Urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis disebut
A. Flowchart, B. Algoritma, C. Class diagram, atau D. Data flow. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, algoritma. Algoritma dalam ilmu matematika dan ilmu komputer merupakan urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan dalam menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara sistematis atau berurutan. Algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. 7. Aplikasi untuk menggambarkan diagram yang dapat membantu pekerja IT dan staf profesional untuk memvisualisasikan informasi yang kompleks adalah A. Microsoft Infovet Designer, B. Microsoft Visio, C. Microsoft PowerPoint, atau D. Microsoft Access. Ya, jawaban yang benar adalah yang B ya, Microsoft Visio. Microsoft Visio atau sering disebut Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alur, flowchart, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Soal nomor 8, menu yang berisi perintah untuk pengoperasian program standar, misalnya membuat dokumen baru, new, menyimpan shape, membuka dokumen, open, adalah A. Toolbar, B. Column heading, C. Office button, D. Row heading. Ya, jawaban untuk nomor 8 adalah yang C ya, Office button. Office button adalah tombol berbentuk bulat di sebelah kiri atas yang berfungsi untuk menampilkan menu-menu new, open, save as, print, prepare, send, publish, dan close. Nomor 9, mail server atau yang sering disebut juga email server digunakan untuk mengirim surat melalui internet. Port mail server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email adalah A. SMTP dan POP3, B. SSH dan SSL, C. TCP dan SSL, D. Mail dan STP. Ya, jawaban nomor 9 yang benar adalah A ya, SMTP dan POP3. Yang benar itu SMTP dan PSMTP dan POP3. SMTP Simple Mail Transport Protocol yang berfungsi dalam pengiriman email, sedangkan POP3 Post Office Protocol yang berfungsi mengambil email ke server atau penerimaan email. Ketika PC mengirimkan data ke smartphone, kemampuan PC dan smartphone tentu berbeda. Smartphone lebih lambat dalam memproses data yang diterima dari PC. Maka TCP akan mengatur aliran data agar smartphone tidak kewalahan, merupakan kerja A. Flow control, B. Congestion control, C. Segment size control, atau D. Reliable transmission. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, flow control. Flow control mendeteksi supaya satu host tidak mengirimkan data ke host lainnya terlalu cepat. Flow control juga akan menjadi sangat penting ketika bekerja di lingkungan di mana device satu dengan device yang lain memiliki kecepatan komunikasi jaringan yang beragam. 11. Metode yang digunakan agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window adalah A. IDS, B. Three-way handshake, C. Network topology, atau D. Security Information Management. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 ini adalah yang B ya, three-way handshake. Proses pembuatan koneksi TCP disebut juga dengan three-way handshake. Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window. 12. Program yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan pihak lain disusun dalam bentuk modul atau objek dengan struktur yang mudah digunakan dan memerlukan uji coba yang ekstensif serta dilengkapi dokumentasi yang rinci adalah A. Program dasar, B. Program lanjutan, C. Program paket, D. Program menengah. Ya, jawabannya adalah yang C. Program paket. Program paket adalah
kumpulan program komputer yang biasanya berupa aplikasi atau perangkat lunak pemrograman yang memiliki fungsi yang berhubungan. Program ini dibuat dengan tujuan untuk digunakan pihak lain, disusun dalam bentuk modul atau objek dengan struktur yang mudah digunakan dan memerlukan uji coba yang ekstensif serta dilengkapi dokumentasi yang rinci. Oke, lanjut, kita akan membahas soal nomor 13. Dokumen hasil analisis sistem informasi harus meliputi hal-hal berikut kecuali A. Arsitektur sistem, B. Hasil pemodelan, C. Pengumpulan fakta lapangan, atau D. Deskripsi subsistem. Ya, nomor 13 ini adalah yang C ya, pengumpulan fakta lapangan. Dokumen hasil analisis sistem informasi harus meliputi antara lain sasaran dan batasan sistem, kemudian arsitektur sistem, deskripsi subsistem, dan pertimbangan khusus kinerja sistem, hasil pemodelan, biaya, dan jadwal pengembangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang 14. Kegiatan menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan master plan merupakan salah satu kegiatan Pranata komputer tingkat ahli jenjang A. Utama, B. Pertama, C. Mudah, atau D. Media. Ya, jawaban nomor 14 itu jenjang yang utama ya. Ini ada 8 kegiatan Pranata komputer utama, diantaranya melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi, menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan master plan, merintis revitalisasi rencana induk sistem, dan yang lainnya bisa kamu baca sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Manakah dari jawaban berikut yang bukan merupakan subunsur pendukung kegiatan Pranata komputer? A. Perolehan piagam kehormatan, B. Peran serta dalam seminar, C. Penerjemah buku TI, atau D. Anggota organisasi profesi. Ya, jawabannya adalah yang C. Penerjemah buku TI. Berikut ini yang merupakan unsur pendukung kegiatan Pranata komputer meliputi pengajar atau pelatih di bidang teknologi informasi, peran serta dalam seminar, keanggotaan dalam tim penilai angka kredit, jabatan fungsional Pranata komputer, keanggotaan dalam organisasi profesi, perolehan piagam kehormatan, dan perolehan gelar kesarjanaan lain. Oke, kita akan jawab soal nomor 16. Perangkat komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak disebut dengan A. RAM, B. CPU, C. Flash disk, atau D. hard disk. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, CPU. CPU atau Central Processing Unit yaitu perangkat keras komputer hardware yang bertugas melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Sering disebut sebagai prosesor atau otaknya komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. 17. Setelah menyalakan laptop, tiba-tiba tidak ada tampilan yang muncul di monitor. Lampu LED panel depan menyala, lampu LED monitor berkedip, kipas prosesor tidak berputar tetapi tidak ada suara bip di speaker. Hal ini menunjukkan kemungkinan ada kerusakan pada A. kabel power, B. mainboard, C. hard disk, atau D. power supply. Jawabannya adalah yang B ya, mainboard. Mainboard atau juga disebut dengan motherboard ini merupakan komponen utama pada perangkat elektronik, terutama komputer. Kerusakan mainboard ditandai dengan tidak adanya tampilan di monitor ketika komputer dinyalakan, lampu LED di panel depan menyala, lampu LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar dan tidak ada suara bip di speaker. Oke, kita beralih ke nomor 18 ya. Salah satu yang menyebabkan komputer menyala tetapi tidak ada tampilan di layar adalah A. Kerusakan RAM, B. Kerusakan hard disk, C. Kerusakan kabel power, atau D. Kerusakan keyboard. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, kerusakan RAM. Berikut tanda-tanda atau ciri yang dialami saat RAM rusak. Yang pertama terjadi blue screen atau blue screen update BSOD. Yang kedua, komputer mati mendadak saat sedang bekerja, muncul bunyi bip tidak wajar saat menghidupkan komputer, memori yang tiba-tiba hilang dan tertahan pada proses
awal booting. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 19. Berikut ini yang termasuk contoh jenis penyerangan keamanan penyadapan wiretapping adalah A. Modification, B. Authentication, C. Interception, atau D. Interruption. Ya, jawaban yang paling tepat untuk nomor 19 adalah yang C, interception. Menurut Westellings Network dan Internet Network Security Patents Hall 1995, penyerangan keamanan jaringan terdiri dari interruption, interception, modification, dan fabrication. Interception adalah seorang yang tidak memiliki hak akses, bisa berupa user, program, atau komputer, menyusup untuk mengakses sistem yang ada, contohnya wiretapping. Oke, selanjutnya beralih ke nomor 20. Ini soal yang terakhir untuk video kali ini. Berikut ini yang termasuk siklus hidup virus, kecuali A. fase tidur, B. fase propagasi, C. fase aktif, atau D. fase eksekusi. Iya, jawaban yang bukan di sini adalah yang C ya, fase aktif. Jadi siklus hidup virus itu terdiri dari 4 fase ya. Yang pertama itu fase tidur, dormant phase. Yang kedua itu fase propagasi, propagation phase. Dan yang ketiga itu fase pemicuan, triggering phase. Yang keempat itu fase eksekusi atau execution phase. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Video kali ini semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.